saya Teti Setiawati dari kelas 06 PPKE 001. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hukum internasional. Next video, kita akan membahas tentang pengertian hukum internasional, jenis serta bentuk-bentuknya. Baik juga tentang hubungan antara masyarakat dan hukum internasional. Yuk kita simak sama-sama. Hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Nah, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas intensitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga bisa diartikan sebagai hukum internasional yang mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Ada berapa jenis sih hukum internasional itu? Nah, jenis hukum internasional kebagi dalam dua bagian. Yang pertama ada hukum perdata internasional dan yang kedua ada hukum publik internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain, atau biasa disebut dengan hukum antar bangsa. Sedangkan hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional, atau biasa disebut dengan hukum antar negara. Nah, bentuk hukum internasional sendiri dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, ada hukum internasional regional, dan yang kedua, ada hukum internasional khusus. Hukum internasional regional biasanya berlaku terbatas di daerah tertentu saja, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin. Contohnya pada konsep landasan kontinen atau continental shelf dan konsep perlindungan kenyataan hayati laut atau biasa disebut dengan Conversion of the Sea Living Resource of the Sea yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum seperti sekarang. Dan yang kedua, hukum internasional khusus. Nah, bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM, seperti jaminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses kebiasaan. Nah, sedangkan asas-asas hukum internasional kebagi ke dalam tiga. Yang pertama ada asas teritorial, yang kedua ada asas kebangsaan, dan yang ketiga ada asas kepentingan umum. Apa sih asas teritorial itu? Asas teritorial adalah asas yang memuat negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah dimanapun warga negara dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun dia berada di negara lain. Dan yang ketiga, ada asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukumnya tidak terikat pada batas-batas wilayah. Sedangkan sumber hukum terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, material, yang kedua, formil. Nah, sumber hukum material biasanya membahas tentang substansi dan perbuatan hukum itu sendiri, atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sedangkan hukum sumber formil biasanya membahas hukum internasional. Namun, lebih jelasnya ini ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1 yang berisi tentang perjanjian internasional atau traktat atau treaty. Yang kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan internasional
yang terbentuk dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Selanjutnya, asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara beradab, jurisprudensi, dan juga doktrin atau pendapat ahli hukum internasional. Selanjutnya, hubungan antara masyarakat dan hukum internasional. Jadi, terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat dan juga hukum internasional. Nah, adanya masyarakat-masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Jadi, adanya masyarakat internasional ditujukan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia, seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan, kebudayaan. Nah, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, dan olahraga yang mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama yang bertujuan untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional inilah dibutuhkan hukum dunia untuk menjamin unsur kepastian yang diperlakukan dalam setiap hubungan yang teratur. Jadi, masyarakat internasional pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antara manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat. Jadi kesimpulannya, hukum internasional itu bertujuan untuk menertibkan. Kita kan tahu bahwa manusia itu sangat banyak sekali tentunya, terdiri dari beberapa benua dan juga beberapa negara. Kebayangkan kalau nggak ada hukum yang mengatur. Nah, salah satunya itu teman-teman, hukum internasional itu bertujuan untuk mengatur dan juga untuk menertibkan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.